Pada dekade 1920-an, rel-rel kereta api di Hindia Belanda tidak sekadar menghubungkan kota dengan pelabuhan. Di atas jalur besi inilah kekuasaan kolonial bergerak dari satu pusat pemerintahan ke pusat lainnya. Dari Batavia menuju kota-kota penting di Jawa, melaju sebuah rangkaian kereta khusus, mewah, tertutup, dan eksklusif, yang dikenal sebagai kereta Salun. Inilah Salun 1920, kereta api khusus bagi pejabat kolonial. Kereta Salun merupakan gerbong kelas mewah yang tidak diperuntukkan bagi penumpang umum. Di masa kolonial Hindia Belanda, kereta jenis ini dirancang khusus bagi kalangan elit pemerintahan dan digunakan oleh pejabat tinggi, terutama gubernur jenderal. Fungsinya tidak sekadar sebagai sarana perjalanan resmi, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan, prestis, dan kemajuan teknologi perkereta-apian kolonial. Salah satu contoh paling menonjol adalah kereta Salun milik Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Rangkaian kereta ini terdiri atas dua gerbong Salun, masing-masing dengan panjang 18,5 meter. Untuk menariknya digunakan lokomotif uap kereta ekspres paling modern pada masanya, bertipe 2C1 dengan 4 silinder. Sebagai lokomotif ekspres, mesin uap ini dirancang menghasilkan tenaga besar dan kecepatan tinggi, memungkinkan perjalanan jarak jauh ditempuh dalam waktu relatif singkat. Dengan dukungan teknologi tersebut, rangkaian Salun 1920 mampu melayani perjalanan satu hari penuh dari Batavia ke Surabaya. Kecepatan maksimumnya mencapai 100 km per jam. Sebuah pencapaian luar biasa pada awal abad ke-20, ketika lokomotif uap masih menjadi tulang punggung perkereta-apian dunia. Di balik eksteriornya yang kokoh, bagian dalam kereta Salun dirancang menyerupai ruang tinggal yang bergerak. Interiornya dilengkapi sofa empuk, kursi berlengan, meja, serta ruang istirahat yang nyaman. Tata ruang yang elegan, penggunaan material berkualitas tinggi, dan privasi yang terjaga menjadikan kereta Salun bukan sekadar alat transportasi, melainkan juga ruang kerja, tempat menerima tamu, serta sarana representasi wibawa pemerintahan kolonial ketika berkunjung ke berbagai daerah. Konsep kereta Salun tidak berhenti pada masa kolonial. Hingga masa kini, kereta Salun tetap dikenal sebagai jenis gerbong kereta api kelas mewah yang dirancang secara khusus untuk keperluan VVIP. Kereta ini umumnya digunakan oleh kalangan elit pemerintahan, seperti presiden, wakil presiden, menteri, dan pejabat tinggi negara lainnya. Berbeda dengan kereta penumpang reguler, kereta Salun tidak melayani masyarakat umum dan tidak dapat dipesan melalui sistem tiket komersial. Ciri utama kereta Salun terletak pada tingkat eksklusivitas dan fasilitas yang disediakan. Di dalamnya terdapat berbagai ruang privat, seperti ruang rapat, kamar tidur, toilet khusus, dan pada beberapa unit dilengkapi ruang makan atau dapur mini. Seluruh interior dirancang dengan standar kenyamanan dan privasi yang tinggi, menyesuaikan kebutuhan perjalanan pejabat negara dalam menjalankan tugas resmi. Secara fungsional, kereta Salun digunakan untuk perjalanan dinas, kunjungan kenegaraan, serta berbagai agenda khusus yang menuntut tingkat keamanan, kenyamanan, dan kerahasiaan tinggi. Di Indonesia, kereta Salun dimiliki dan dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia, Persero. Pengelolaannya berada di bawah koordinasi instansi terkait, seperti Sekretariat Negara dan Kementerian Perhubungan, sebagai bagian dari sarana pendukung mobilitas pejabat tinggi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kemajuan perkereta-apian pada masa kolonial tidak hanya ditandai oleh pembangunan jalur rel, tetapi juga oleh hadirnya infrastruktur pendukung yang memadai. Salah satu yang paling penting adalah pembangunan bengkel induk Manggarai di kawasan Meester Cornelis.
Cikini, Jakarta Timur. Bengkel ini dikenal sebagai Manggarai Workplaats, yang sekarang berfungsi sebagai Balai Yasa Manggarai. Pembangunan bengkel induk tersebut berlangsung sekitar tahun 1920 dan didirikan oleh Staatspoorwegen SS, perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda. Fasilitas ini dirancang sebagai bengkel utama untuk perawatan dan perbaikan lokomotif uap serta gerbong kereta api di Pulau Jawa, sekaligus menggantikan bengkel-bengkel kecil yang sebelumnya tersebar di berbagai lokasi. Meskipun masih dalam tahap pembangunan, sebagian fasilitas Manggarai Workplaats telah beroperasi. Bengkel ini menerapkan sistem pergerakan lokomotif yang tergolong inovatif pada masanya. Di dalam emplasmen bengkel, lokomotif tidak dipindahkan melalui jalur lurus konvensional, melainkan secara melintang antar jalur menggunakan derek berjalan, overhead crane. Derek ini memiliki kapasitas angkat besar, masing-masing hingga 2 kali 40 ton, sehingga memungkinkan pemindahan lokomotif berbobot puluhan ton dengan aman dan efisien. Teknologi tersebut mencerminkan tingkat industrialisasi dan kompleksitas sistem perkereta-apian kolonial pada awal abad ke-20. Selain berfungsi sebagai pusat perawatan dan perbaikan lokomotif, bengkel Manggarai juga berperan penting dalam pembangunan dan perakitan gerbong barang. Dari sinilah berbagai sarana angkutan kereta api diproduksi untuk menunjang distribusi hasil bumi serta mendukung aktivitas ekonomi dan administrasi kolonial. Dengan kapasitas, teknologi, dan fungsi yang dimilikinya, Manggarai berkembang menjadi pusat pemeliharaan kereta api terbesar dan terlengkap di Hindia Belanda. Bengkel ini menjadi simbol bagaimana mesin uap, rel besi, dan kekuasaan kolonial berpadu dalam satu sistem transportasi yang menggerakkan roda pemerintahan dan ekonomi kolonial di Jawa. Sejarah perkereta-apian di Nusantara bermula pada pertengahan abad ke-19, ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai memperkenalkan moda transportasi modern untuk menunjang kepentingan ekonomi dan administrasi kolonial. Kereta api menjadi simbol penting modernisasi, sekaligus alat eksploitasi sumber daya dan pengendalian wilayah. Pembangunan jalur kereta api pertama dimulai pada 17 Juni 1864, ditandai dengan pencangkulan pertama jalur Semarang Tanggung di Desa Kemijen.
Semarang. Peristiwa ini dilakukan secara resmi oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J. Baron Slot van de Bijl. Jalur tersebut merupakan bagian dari rencana besar penghubung Semarang-Vorsten London, wilayah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, yang dibangun oleh perusahaan swasta Belanda, Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij, NISM. Meski pembangunan dimulai pada 1864, jalur kereta api ini baru dibuka untuk angkutan umum pada 10 Agustus 1867. Jalur Semarang-Tanggung sepanjang 26 km menjadi jalur kereta api pertama yang beroperasi secara komersial di Hindia Belanda. Keberhasilan ini mendorong percepatan pembangunan jaringan rel di Pulau Jawa. Pada 1870, jalur tersebut diperpanjang hingga Surakarta, sehingga menghubungkan Semarang-Surakarta dengan total panjang sekitar 110 km. Jalur ini sangat strategis karena menghubungkan pelabuhan utama di pantai utara Jawa dengan pusat-pusat kekuasaan dan ekonomi di pedalaman. Memasuki tahun 1875, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai mengambil peran lebih besar dengan membangun jalur kereta api negara melalui perusahaan Staatspoorwegen (SS). Rute pertama yang dibangun adalah Surabaya-Pasuruan-Malang, membuka akses transportasi massal di Jawa Timur yang kaya akan perkebunan dan hasil bumi. Ekspansi jaringan rel tidak hanya terbatas di Jawa. Pada 1876, pembangunan jalur kereta api juga dilakukan di Aceh. Meskipun menghadapi tantangan berat akibat kondisi geografis dan perlawanan rakyat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa kereta api tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai alat militer dan politik kolonial. Rel kereta api pertama di Aceh mulai dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1874. Pembangunan ini dikenal dengan nama Aceh Tram dan pada awalnya ditujukan terutama untuk kepentingan militer seiring pecahnya Perang Aceh. Jalur pertama menghubungkan Ulilhewe sebagai pelabuhan utama dengan Kutaraja, kini Banda Aceh. Pada tahun 1876, jalur sepanjang sekitar 5 km tersebut resmi dibuka untuk umum, menggunakan lebar sepur 1067 mm. Seiring waktu, jaringan kereta api di Aceh terus dikembangkan ke arah timur dan selatan. Antara 1898 hingga 1908, jalur diperpanjang hingga Sikli dan akhirnya berhasil terhubung dengan jaringan kereta api di Sumatera bagian timur yang mengarah ke Medan, menjadikan Aceh bagian dari sistem perkereta-apian regional. Pada tahun 1916, pengelolaan perkereta-apian Aceh diserahkan kepada perusahaan negara bernama Aceh Staatspoorwegen (ASS). Namun setelah masa kejayaannya, operasional kereta api di Aceh mengalami kemunduran. Berbagai faktor mulai dari kerusakan infrastruktur, perubahan kebijakan transportasi, hingga kondisi keamanan menyebabkan sebagian besar layanan kereta api di Aceh dihentikan pada pertengahan 1970-an. Upaya untuk menghidupkan kembali perkereta-apian Aceh baru dilakukan beberapa dekade kemudian. Pada 2013 sampai 2014, pemerintah melakukan uji coba kereta api perintis di jalur Beerwijn-Loksomawe. Upaya ini berlanjut hingga akhirnya pada tahun 2016, kereta api Cut Meutia resmi beroperasi sebagai kereta perintis. Kehadiran kereta api Cut Meutia menandai kebangkitan kembali meski masih terbatas transportasi kereta api di Provinsi Aceh. Perkembangan teknologi perkereta-apian mencapai babak baru pada 1925 ketika kereta listrik pertama mulai beroperasi di wilayah Batavia, khususnya pada lintas Weltevreden, Tanjung Priok. Elektrifikasi ini menandai modernisasi transportasi perkotaan dan meningkatnya mobilitas masyarakat kolonial di pusat pemerintahan Hindia Belanda. Seluruh perkembangan ini berlangsung dalam konteks kolonialisme Belanda. Namun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia,
aset dan sistem perkereta-apian diambil alih oleh bangsa Indonesia. Pada 28 September 1945, didirikan Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, DKARI, cikal bakal PT Kereta Api Indonesia, Persero, sebagai simbol penguasaan negara atas sarana transportasi strategis dan bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sejak saat itu, kereta api tidak lagi sekadar alat kolonial, melainkan menjadi bagian penting dari pembangunan nasional dan integrasi wilayah Indonesia. Pada masa kemerdekaan, fungsi kereta api mengalami transformasi mendasar. Dari semula menjadi instrumen kolonial, kereta api beralih peran sebagai sarana perjuangan dan pembangunan bangsa. Jalur dan armada kereta dimanfaatkan untuk mobilisasi pasukan, pengangkutan logistik seperti senjata dan bahan makanan, penyebaran informasi, hingga menjadi tempat persembunyian dan bahkan arena pertempuran. Setelah pengambil alihan dari Jepang dan Belanda, kereta api tampil sebagai cikal bakal sistem transportasi publik massal nasional, sekaligus simbol kedaulatan dan denyut nadi perekonomian rakyat Indonesia. Dalam masa revolusi fisik, kereta api memegang peranan strategis. Pertama, sebagai alat mobilisasi pasukan dan logistik, kereta api memungkinkan pergerakan pejuang, senjata, serta perlengkapan perang ke berbagai wilayah secara relatif cepat dan efisien. Kedua, jalur kereta dan stasiun dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi dan persembunyian, menjadi lokasi pertemuan rahasia para pejuang maupun tempat berlindung dari kejaran musuh. Lebih dari sekadar sarana teknis, kereta api juga menjelma menjadi simbol perlawanan nasional. Peristiwa perebutan aset perkereta-apian dari tangan Jepang pada 28 September 1945 menandai perubahan fundamental tersebut dan kemudian diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Selain itu, kereta api berfungsi sebagai alat diplomasi revolusi, mengangkut tokoh-tokoh bangsa serta memfasilitasi pergerakan politik dan diplomatik selama masa mempertahankan kemerdekaan. Memasuki masa pasca kemerdekaan, kereta api bertransformasi menjadi transportasi publik massal yang melayani seluruh lapisan masyarakat. Sarana ini menghubungkan kota-kota besar dengan daerah-daerah terpencil, menjadikannya tulang punggung mobilitas rakyat di tengah keterbatasan sarana transportasi lain. Dalam konteks pembangunan, kereta api turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memfasilitasi pergerakan manusia dan distribusi barang. Meski infrastruktur dan sumber daya masih terbatas, peran strategis kereta api tetap vital bagi konsolidasi ekonomi dan integrasi wilayah Indonesia. Pada periode ini pula dibentuk organisasi perkereta-apian nasional seperti Jawatan Kereta Api, DKA, yang menjadi cikal bakal berdirinya PT Kereta Api Indonesia, Persero. Dengan demikian, kereta api pada masa kemerdekaan merupakan warisan kolonial yang dibelokkan, fungsinya menjadi alat perjuangan dan fondasi pembangunan nasional. Dari rel-rel yang dahulu melayani kepentingan penjajah, lahirlah sebuah sistem transportasi yang menopang kemerdekaan, persatuan wilayah, serta denyut kehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang merdeka.